iGas Official, mantap. Tonton terus iGas Official, subscribe, like, share, and comment. Para penumpang yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Hang Nadiem di Batam. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenalan sabuk pengaman dipadamkan. Terminal Tanah Merah, Singapura. Sami mau kemana nih? Sami ke Singapura ya, sekarang di Singapura ya. Sami di Tanah Merah sama Abang Aska. Ini Abang Askanya. Ya Bang Aka ya. Sami dengan Bang Aka nih di Tanah Merah. Waktu Singapura meninggalkan pelabuhan Tanah Merah. Sejatinya kami akan pulang besok tanggal 17 Mei meninggalkan Singapura, tapi kami semuanya dideportasi. Ayo kita dengarkan wawancara dengan UAS terkait dengan deportasi yang terjadi atas dirinya dan keluarga. Afwan Ustadz, tadi Ustadz infonya dideportasi dari Singapura, Ustadz. Gimana ceritanya, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax. Demikian. Kapan Ustadz berangkat ke Singapura, Ustadz? Saya berangkat Senin siang dari Batam pada tanggal 16 Mei 2022 sampai di Pelabuhan Tanah Merah sekitar jam 1.30 waktu Indonesia, karena jam tidak saya robah. Saya cinta negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa saja kawan Ustadz ke Singapura? Saya berangkat dengan sahabat saya, dia bawa istrinya, bawa anaknya 1 semester 5, bawa anak kecil laki-laki umur 4 tahun. Kemudian saya bawa Ustazah dan Sami, anak saya. Dalam rangka apa Ustadz ke Singapura? Dalam rangka libur, ini kan memang hari libur. Kebetulan sahabat saya ini dekat rumahnya dari Singapura. Mengapa Ustadz harus dideportasi? Sementara kan begini libur. Gimana ceritanya, Ustadz? Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan. Jadi pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan. Jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin Ambassador of Singapore in Jakarta. You have to explain to our communities. Why did your country, why did your government reject us? Why did your government deport us? Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Apakah karena bawa narkoba? Itu mesti dijelaskan. Kalau berkas-berkas yang Ustadz bawa lengkap Ustadz ya? Berkas lengkap semua. Sudah lengkap ya. Arrival card, kartu untuk
datang sampai masuk semua lengkap semua. Tak ada kurang satu apapun. Sudah lengkap semua. Semua, tak ada kurang. Udah sampai di stempel imigrasi, dia tidak stempel karena langsung di scan aja paspor, langsung dia scan. Habis itu kemudian cap jempol. Habis itu udah pas mau keluar, saya terakhir. Sahabat saya keluar, istrinya sudah, anaknya sudah, ustazah pun sudah, anak saya sudah. Saya yang terakhir. Begitu selesai mau keluar, baru di tas itu ditarik masuk. Bagaimana perlakuan mereka saat Ustadz ditahan itu? Jadi begitu saya mau keluar, kemudian ada satu pegawainya membawa tas saya itu. Saya disuruh duduk di pinggir jalan di dekat imigrasi itu, lorong imigrasi. Duduk. Tas ini sebetulnya tas ustazah, isinya keperluan bayi. Nah, jadi maksud saya mau mengasihkan tas ini ke ustazah yang udah lepas di sana. This bag for my wife, for my baby. Dia tak kasih koper nih. Tas ini tak boleh lewat ke sana. Padahal orangnya ada di situ. Jadi luar biasa juga orang Singapura. Tas pun tak dikasih, untuk bayi pun tak dikasih. Kemudian dia tanya dengan siapa. Saya bilang with my friend, my wife, my anak saya untuk holiday, bukan acara pengajian, bukan acara tabligh akbar. Saya menjelaskan itu maksudnya supaya dia tahu bahwa orang ini datang untuk jalan-jalan. Terus dia tanya, mana istrinya? Saya tunjuklah di sana. Rupanya mau dijemputnya. Tunjuk istri udah lewat dengan anak itu maksudnya supaya dia tahu, kita jelaskan. Oh, ini orang datang bukan mau kampanye pilpres. Ini orang ini datang mau jalan-jalan, mau liburan. Dia datanginya ke sana, kawan saya dengan anaknya, dengan istrinya, rupanya mau dijemputnya, deportasinya semua. Dipisahnya. Saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan, lebarnya semeter, panjangnya 2 meter, pas macam liang lahat. Di atas pakai 1 jam saya di situ, di ruang tuh, ruang kecil tuh. Habis itu baru digabungkan dengan yang kawan saya dengan anak-anaknya itu, dengan ustazah, dengan barulah tempat yang ramai itu. Kawan saya itu anaknya umur 4 tahun. Apa kata anak umur 4 tahun tuh? Kita ini di penjara ya. Anak 4 tahun tahu itu di penjara. 3 jam pula kami di situ. Sejam di ruang 1x2 tuh 3 jam situ. Jadi dari mulai 1:30, 2:30, 3, 4:30, 4:30 sore. Kapal terakhir baru dipulangkannya. Emanglah orangnya luar biasa. Di dalam ruangan waktu itu apa yang terpikir oleh Ustaz? Terpikir saya, negaranya ini kan kecil aja. Terkencing kita sama-sama di Indonesia ini, diarahkan pipanya itu tenggelam dia. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba aja bagaimana Temasik itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Itulah. Mereka ini kan sebetulnya pendatang dulu. Datang dia, tak bisa makan dia di negerinya sana. Datang dia ke situ, pakai peci, pakai baju, ada gambarnya pendiri negara itu. Habis itu dia berkuasa. Sebetulnya wilayah kita itu, wilayah kerajaan Melayu itu, Johor, Siak. Tapi karena kita tak punya kekuasaan, itulah sepelenya mereka. Jadi memang intinya kekuasaan. Tapi nanti insya Allah sampai masanya, mungkin di zaman cucu-cucu kita berkuasa balik, orang Melayu ini mesti direbut negeri itu balik, biar tahu rasa dia. Pengajar. Jadi mengapa Ustadz dideportasi itu tak jelas ya? Itulah mesti dia jelaskan. Minta semua warga Indonesia
minta penjelasan. Kenapa? Apa sebab itu? Dia tahu sih, dah jelaskan. Kenapa dia kurang berkasnya apa? Mesti dia jelaskan. Kita bukan warga negara tidak taat pajak. Datanglah ke kantor PBB. Kita bukan liar kita. Dulu memang saya pernah tidak masuk ke Timur Leste. Padahal sudah disusun acaranya dengan Pak Sanana Gusmao, dengan Uskup, kemudian Tablik Akbar. Sudah urutan acara. Begitu sampai di airport Timur Leste, tiba-tiba tak masuk. Kawan saya masuk, rombongan masuk. Mereka masuk, saya tak masuk. Saya tanyalah di situ, ada satu orang imigrasinya, agak bisik-bisik. Kenapa kalian tidak kasih saya masuk? Ada baru informasi, Pak. Informasi apa? Bapak teroris. Kenapa kalian kasih tahu sekarang? Kenapa tak dari kemarin? Informasinya baru sejam yang lalu. Nah, jadi mereka imigrasi Timur Leste itu dapat fax dari Jakarta. Kalau kata orang imigrasi Timur Leste ini, kami dapat kiriman bahwa Bapak teroris, maka tak bisa masuk. Tapi waktu itu sebelum Pilpres 2018. Jadi waktu itu memang, ya maklum lah, mungkin kedatangan saya ke Timur Leste itu nanti mempengaruhi suara. Waktu itu kan dua calon. Satu Pak Prabowo, yang satu lagi incumbent. Jadi waktu itu saya dikhawatirkan akan condong. Itu kan dulu 2018, ini 2022. Pilpres masih lama. Masih lama tuh 2024. Kalau dulu itu 2018 memang dikhawatirkan, waktu itu kan ada kelompok cebong, ada kelompok kampret. Sekarang semua kampret udah jadi cebong. Apa lagi urusannya? Jadi saya khawatir Singapura file lama tuh masih belum dihapus. Jadi masih ada lagi. Kalau ini masuk, ini jangan dikasih masuk. Itu belum mereka hapus. Jadi orang Singapura mesti update status. Kalian mesti update pengetahuan. Cari tahu ini orangnya siapa. Kalau kalian merasa informasinya tidak valid dari Indonesia, tanya Malaysia. Mana tahu orang Malaysia lebih jujur sedikit kan. Ini orang ini siapa? Abdul Somad ini kok bisa dapat gelar doktor dari Universitas Internasional Selangor? Tanya Brunei Darussalam. Abdul Somad ini kok bisa kalian kasih profesor? I'm a professor, visiting professor Islamic University Sultan Syarif Ali. Mr. Ambassador Singapore in Jakarta, you ask your neighbor Malaysia and Brunei Darussalam if you don't believe us. Kalau kau tak percaya sama informasi kami, kau tanya Malaysia, kau tanya Brunei Darussalam. Jadi kalian mesti update status. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Hai guys, official.